Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kustal Fatihah dengan NIM 22022063. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi anatomi otak dan fungsi otak dengan dosen pengampu Dr. Neni Mahyudin SPD MPD. Otak manusia adalah otak terbesar dari semua vertebrata yang relatif terhadap ukuran tubuh. Beratnya sekitar 3 pon atau sekitar 1,4 kg. Cerebrum membentuk 85% dari berat otak. Otak membentuk sekitar 100 miliar sel saraf atau neuron. Otak juga berisi jutaan serabut saraf atau akson dan dendrit. Anatomi otak. Otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, brainstem atau batang otak, dan terakhir ada limbic system atau sistem limbik. Pertama ada cerebrum atau otak besar. Cerebrum terbagi menjadi 4 bagian yang disebut lobus. Bagian lobus yang menonjol disebut gyrus dan bagian lekukan yang menyerupai parit disebut sulcus. Keempat lobus tersebut masing-masing adalah: yang pertama lobus frontal, yang kedua lobus parietal, yang ketiga lobus occipital, dan yang terakhir ada lobus temporal. Bagian lobus yang ada di paling depan dari otak besar. Lobus ini berhubungan dengan kemampuan membuat alasan, kemampuan gerak, koneksi, perencanaan, penyelesaian masalah, memberi penilaian, kreativitas, kontrol perasaan, kontrol perilaku seksual, dan kemampuan bahasa secara umum. Lobus parietal berada di tengah, berhubungan dengan proses sensor perasaan seperti tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Yang ketiga ada lobus temporal, berada di bagian bawah, berhubungan dengan kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi, dan bahasa dalam bentuk suara. Dan terakhir ada lobus occipital, ada di bagian paling belakang, berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata. Otak kanan dan otak kiri. Selain dibagi menjadi 4 lobus, cerebrum atau otak besar juga bisa dibagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Kedua belahan itu terhubung oleh kabel-kabel saraf di bagian bawahnya. Belahan otak kanan mengontrol sisi kiri tubuh, sedangkan belahan otak kiri mengontrol sisi kanan tubuh. Otak kanan terlibat dalam kreativitas dan kemampuan artistik, sedangkan otak kiri untuk logika dan berpikir rasional. Perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, pusat matematika. Beberapa pakar menyebutkan bahwa otak kiri merupakan pusat inteligens kuatian atau IQ. Otak kanan berfungsi dalam perkembangan emosional atau EQ, misalnya sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, pengendalian emosi, serta pada otak kanan ini pula terletak kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan, dan ekspresi tubuh seperti menyanyi, menari, melukis, dan segala jenis kegiatan kreatif lainnya. Menurut penelitian, sebagian besar orang di dunia hidup dengan lebih mengandalkan otak kirinya, disebabkan oleh pendidikan formal atau sekolah dan kuliah lebih banyak mengasah kemampuan otak kiri dan hanya sedikit mengembangkan otak kanan. Orang yang dominan otak kirinya pandai melakukan analisa dan proses pemikiran logis, namun kurang pandai dalam hubungan sosial. Mereka juga cenderung memiliki telinga kanan yang lebih tajam, kaki dan tangan kanannya juga lebih tajam daripada tangan dan kaki kirinya. Orang yang dominan otak kanannya bisa jadi adalah orang yang pandai bergaul namun memiliki kesulitan dalam
tanpa hal-hal yang teknis. Cerebellum atau otak kecil. Otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang kepala dekat dengan ujung leher bagian atas. Cerebellum mengontrol banyak fungsi otomatis otak, diantaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot dan gerakan tubuh, menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan tangan saat menulis, gerakan mengunci pintu, dan sebagainya. Brainstem atau batang otak. Batang otak atau brainstem berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia, termasuk pernafasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia, yaitu fight or flight, lawan atau lari saat datangnya bahaya. Contohnya, Anda akan merasa tidak nyaman atau terancam ketika orang yang tidak Anda kenal terlalu dekat dengan Anda. Batang otak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mesencephalon atau otak tengah, disebut juga midbrain. Bagian teratas dari batang otak yang menghubungkan otak besar dan otak kecil. Otak tengah berfungsi dalam hal mengontrol respon penglihatan, gerakan mata, pemasaran pupil mata, mengatur gerakan tubuh dan pendengaran. Medula oblongata, titik awal saraf tulang belakang dari sebelah kiri badan menuju bagian kanan badan. Begitu juga sebaliknya. Medula mengontrol fungsi otomatis otak seperti detak jantung, sirkulasi darah, pernafasan, dan pencernaan. Yang ketiga ada pons, yaitu stasiun pemancar yang mengirimkan data ke pusat otak bersama dengan formasi retikular. Pons yang menentukan apakah kita terjaga atau tertidur. Sistem limbik terletak di bagian tengah otak, memukus batang otak ibarat kerah baju. Limbik berasal dari bahasa Latin yang berarti kerah. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan mamalia sehingga sering disebut dengan otak mamalia. Komponen limbik antara lain hipotalamus, talamus, amigdala, hipokampus, korteks limbik. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostatis, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan memori jangka panjang. Itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Allah SWT, kepada dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Yani Mahyudin SPD, MPD, dan semua teman-teman dan yang terlibat dalam video ini, baik yang menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.